Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan bahasan tentang pernikahan di seri kedua ini, yaitu tentang penggalan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Makna min anfusikum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kita dari diri kita sendiri. Min anfusikum, dari anfus kita sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anfus. Kata para mufassir, yang pertama mana min anfusikum, dari diri-diri kalian. Bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan itu dari rusuk kirinya. Subhanallah. Seorang pujangga sampai mengubah syair, dikatakan bukan dari tulang ubun wanita dicipta, sebab berbahaya menjadikan dia selalu disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki, sebab sungguh nista menjadikan dia diinjak dan diperbudak. Tetapi dari rusuk kiri. Rusuk kiri ini dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Jadi min anfusikum maknanya seorang wanita adalah belahan tidak terpisahkan dari laki-laki. Mereka adalah pasangan yang saling menyempurnakan. Tidak boleh laki-laki ngotot mencari pasangan wanita sempurna, dan tidak boleh seorang wanita ngotot mencari pasangan laki-laki yang sempurna. Sebab apa? Jangan lupa, mereka memang masing-masingnya tidak sempurna, diciptakan oleh Allah untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Ini yang pertama, min anfusikum. Yang kedua, min anfusikum, salin salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah dari jiwa-jiwa kalian. Hubungan suami istri adalah hubungan jiwa. Min anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian sendiri. Rasulullah SAW menyatakan al arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris-baris, seperti pasukan yang saling dihimpunkan dalam kesatuan-kesatuan. Mata'arafa minha talaf. Siapa di antara pasukan-pasukan itu yang saling mengenal satu sama lain, meskipun jaraknya berjauhan, talafa, mereka akan berikatan. Dan siapa wa matanakara minha ikhtalafa, dan siapa yang saling mengingkari, gak kenal di antara mereka, maka mereka akan saling berselisih. Apa yang mengenalkan pasukan satu dengan pasukan yang lain? Salin-salit yang dimuliakan Allah, itu adalah kode, itu adalah sandi. Jadi sandinya kalau nyambung, meskipun jaraknya jauh, oh kodenya nyambung, oh sandi yang dikirim diterima dengan baik, dibalas dengan benar, maka mereka sepakat, maka mereka menjadi mudah untuk saling menyepakati berbagai hal. Tetapi kalau sudah dekat sekalipun, berhadapan sekalipun, satu tempat sekalipun, kalau mereka tanakaro, sandinya nggak nyambung, kodenya nyambung, oh mereka akan baku tembak, mereka akan saling menyerang. Kenapa? Karena sandinya tidak nyambung. Nah, antara ruh satu dengan ruh yang lain, apa yang membuat mereka punya sandi yang sama? Itulah iman kepada Allah. Inilah sehingga salin-salin yang dimuliakan Allah, di dalam Islam penekanan tentang sekufu, soal agama pasangan, soal iman pasangan menempati tempat yang tinggi. Ada yang bicarakan sekufu soal pendidikan. Kalau lulusan S3 harus dengan S3, lulusan SD ya patasnya dengan SD. Tapi misalnya lulusan SD nikah dengan lulusan S3, selama sepakat, selama ada yang kemudian disesuaikan, selama punya komitmen untuk tidak saling merendahkan dan tetap saling menjaga dengan pasangan, why not? Ada yang sekufu soal kekayaan, kaya miskin gitu, jangan, nanti susah. Memang sekufu ini konsep untuk saling memberi kenyamanan, tanpa susah untuk menyesuaikan diri lama-lama. Tetapi kalau kemudian mereka nyaman, why not? Antara yang jabatan yang tinggi dengan rendah dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang kemudian bisa dikompromikan. Tetapi soal iman, iman itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang yang hidup dan yang mati, cara memandang pencipta hidup dan mati. Maka mengupayakan agar keimanan menjadi sesuatu yang serasi, sambung antara laki-laki dan perempuan, min anfusikum, ini menjadi perkara yang penting dalam membangun cinta. Kata Khalil Gibran, jangan kau kira cinta datang dari pendekatan yang tekun dan keakraban yang lama. Bukan, cinta bukan itu. Cinta itu adalah anak kesesuaian jiwa. Dan kalau kesesuaian jiwa itu tak ada, cinta tidak akan pernah hadir dalam hitungan tahun, bahkan milenium. Yang ketiga, saya lihat, min anfusikum artinya nafas kita. Kalau nafas kita ini, kita hirup memasukkan oksigen ke dalam paru-paru kita, oleh paru-paru nanti
dititipkan ke dalam darah, lalu oleh darah diedarkan ke seluruh bagian sel tubuh untuk mendukung metabolisme, maka demikian pula mendukung daya hidup, mendukung sistem kehidupan dalam tubuh kita. Maka demikian pula pasangan yang menikah, hendaknya ketika mereka menikah, mereka menjadi nafas bagi masyarakat, menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.